Tahun 2000-an, sebut saja daerah Pasar Ngadirejo, sebuah pasar tradisional di pedalaman Jawa Tengah. Selalu ramai menjelang subuh. Suara pedagang yang menawarkan dagangannya bercampur dengan aroma tanah basah dan anyir ikan segar dari kios sebelah. Di tengah hiruk-pikuk itu, Pak Darmo berdiri di depan lapaknya, mengelap kelapa-kelapa yang baru datang dari ladangnya. Setiap pagi ia datang lebih awal dari pedagang lain, memastikan kelapanya tertata rapi dan segar. Tak jauh dari lapaknya Pak Wiryo, seorang pedagang kelapa lainnya, duduk dengan wajah masam. Dagangannya masih menumpuk, sementara para pembeli justru berbondong-bondong ke lapak Pak Darmo. Ia memperhatikan setiap gerak-gerik saingannya itu dengan tatapan tajam. "Nopo kelopone Darmo mesti luwih laris? Lah opo istimewane sih?" pikirnya dengan geram. Sejak beberapa bulan terakhir, usaha Pak Wiryo terus menurun. Dulu, ia cukup dikenal sebagai penjual kelapa dengan pelanggan tetap. Namun, entah mengapa, setelah Pak Darmo mulai berdagang, perlahan-lahan pelanggan setianya beralih ke sana. Padahal menurutnya, kualitas kelapanya tak jauh berbeda. Pak Darmo bukan orang yang sombong. Ia selalu menyapa sesama pedagang, termasuk Pak Wiryo. Pagi itu, ketika melihat saingannya termenung di lapak yang sepi, ia menghampirinya. "Pagi Pak Wiryo, kelapanya kok belum banyak yang laku?" tanyanya dengan ramah. Pak Wiryo hanya tersenyum kecut. "Ya begitulah Mo, mungkin belum rezekiku." Pak Darmo menepuk pundaknya. "Sabar ya Pak, rezeki sudah ada yang ngatur. Mungkin besok lebih ramai." Perkataan itu justru semakin mengusik hati Pak Wiryo. Dalam pikirannya, keberuntungan Pak Darmo terasa janggal. Setiap hari tanpa terkecuali, kelapanya pasti habis terjual sebelum pasar benar-benar sepi. Sementara dirinya harus puas dengan sisa dagangan yang menumpuk, seringkali membusuk dan terbuang sia-sia. Ia mencoba berbagai cara untuk menarik pelanggan-pelanggan, memotong harga lebih murah, memberikan bonus 1 kelapa untuk pembelian dalam jumlah banyak, bahkan menawarkan jasa mengupas kelapa secara gratis. Tapi tetap saja, pembeli lebih memilih kelapa milik Pak Darmo. Kecurigaan mulai merayapi pikirannya. Jangan-jangan Darmo nganggu penglaris. Pikiran itu terus menghantui Pak Wiryo. Ia memperhatikan bagaimana dagangan Pak Darmo selalu terlihat segar, seolah tak pernah layu. Beberapa kali ia juga melihat pelanggan yang membeli kelapa dari Pak Darmo tampak begitu yakin, seolah sudah dipengaruhi sesuatu untuk selalu kembali. Sore itu, saat pasar mulai sepi, Pak Wiryo membereskan dagangannya dengan hati yang dipenuhi rasa iri dan dendam. Jika cara biasa tidak bisa mengalahkan Pak Darmo, mungkin sudah waktunya mencari jalan lain, jalan yang lebih gelap. Malam telah larut ketika Pak Wiryo melangkahkan kakinya ke sebuah jalan setapak di pinggiran desa. Angin dingin berhembus, membawa bau tanah basah dan aroma dupa samar yang tercium semakin kuat. Di ujung jalan itu, sebuah rumah tua berdiri di tengah rimbunan pohon bambu. Itulah kediaman Mbah Suro, dukun kejawen yang dikenal memiliki ilmu hitam yang kuat. Pak Wiryo merasa sedikit ragu saat berdiri di depan pintu kayu yang sudah lapuk. Namun ketika membayangkan dagangan Pak Darmo yang selalu laris, sementara kelapanya sendiri membusuk di pasar, keraguan itu segera sirna. Ia mengetuk pintu 3 kali, lalu menunggu. Tak lama suara berderit terdengar. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam dan rambut putih yang dibiarkan panjang. Pak Wiryo menelan ludah, sementara Mbah Suro menatapnya tanpa ekspresi. "Ada yang bisa aku bantu, Wiryo?" ucapnya dengan suara serak. Pak Wiryo sedikit terkejut bagaimana bisa Mbah Suro tahu ia akan datang dan namanya. Namun ia tak berani bertanya. Perlahan ia melangkah masuk. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa lampu minyak dan dupa yang mengepul di sudut. Bau kemenyan begitu kuat, menusuk hidung. Mbah Suro duduk bersila di atas tikar pandan. Di hadapannya terdapat sebuah bokor kuningan berisi air yang permukaannya beriak meskipun tidak ada angin. Ia menepuk tanah di depannya, menyuruh Pak Wiryo duduk. "Katakan, apa yang kau inginkan?" Pak Wiryo menghela nafas, berusaha menghilangkan kegelisahannya. "Aku ingin Darmo celaka, Mbah. Aku ingin dagangannya hancur. Aku ingin orang-orang tidak lagi membeli kelapanya."
Mbah Suro menyeringai tipis. "Kau memilih jalan ini, Wiryo. Tidak ada yang bisa kembali setelah melangkah." "Aku siap, Mbah, apapun resikonya," jawab Pak Wiryo mantap. Dukun tua itu mengangguk perlahan, lalu mengambil segenggam kemenyan dan menyalakannya di atas bara arang. Asapnya membumbung, membentuk bayangan yang tampak bergerak sendiri di udara. "Kau harus menyiapkan sesajen. Kepala ayam hitam, kembang 7 rupa, dan tanah dari kuburan orang mati penasaran. Itu syarat pertama." Pak Wiryo meneguk ludah. "Baik, Bah, saya akan mendapatkannya." Mbah Suro memejamkan mata lalu berbisik lirih. "Ada satu lagi. Kau harus memberikan mahar, sesuatu yang berharga. Santet tidak bisa berjalan tanpa tumbal." Pak Wiryo terdiam. "Tumbal?" Ia tak bertanya lebih lanjut. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal: menghancurkan Pak Darmo. Malam berikutnya, semua yang diminta telah dikumpulkan. Mereka berkumpul di hutan belakang desa, di sebuah tanah lapang yang tersembunyi dari pandangan orang. Mbah Suro mulai mengatur sesajen, lalu duduk bersila di tengah lingkaran dupa yang menyala. "Ritual akan dimulai. Jangan bicara apapun, jangan bergerak sedikit pun. Apapun yang terjadi, kau hanya boleh diam." Pak Wiryo mengangguk. Mbah Suro mulai merapalkan mantra dalam bahasa yang sulit dimengerti. Suaranya lirih, tetapi semakin lama semakin cepat. Angin bertiup lebih kencang, membuat dedaunan di sekitar mereka berdesir tak wajar. Asap dupa menebal, membentuk sosok yang samar. Tiba-tiba, suara lolongan panjang terdengar dari kejauhan, disusul suara geraman rendah. Pak Wiryo mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Jantungnya berdebar kencang saat melihat sesuatu mulai muncul dari kegelapan. Sosok bayangan tinggi dengan mata merah dan taring panjang. Mbah Suro mengangkat tangannya. "Pergilah, hancurkan Darmo dan segala miliknya." Lalu makhluk itu menghilang dalam sekejap, seolah tersedot ke dalam kegelapan malam. Ritual telah selesai. Keesokan paginya, di pasar, keanehan pertama terjadi. Kelapa-kelapa Pak Darmo yang biasanya segar mendadak membusuk secara tiba-tiba. Bahkan yang baru saja dibelah, di dalamnya penuh dengan belatung. Para pelanggan yang hendak membeli segera berteriak ketakutan, meninggalkan lapak Pak Darmo dengan wajah pucat. Tak ada yang berani mendekat. Dari kejauhan Pak Wiryo tersenyum puas. Ia telah berhasil membuka pintu kegelapan. Di sisi lain, Pak Darmo duduk di depan lapaknya dengan wajah penuh kebingungan. Kelapanya yang biasanya segar, kini tampak aneh. Sebagian mulai membusuk, bahkan sebelum dijual. Beberapa pelanggan yang setia pun tampak ragu mendekat. "Pak Darmo, kok kelapanya begini? Saya baru beli tadi pagi, tapi kok dalamnya busuk semua," keluh seorang ibu yang langganan membeli kelapanya. "Iya Pak, saya juga. Waktu saya pecah di rumah, lah kok isinya belatung," sahut pelanggan lain dengan wajah ngeri. Pak Darmo hanya bisa menelan ludah. Ia tahu ini bukan hal biasa. Sejak bertahun-tahun berdagang, kelapanya selalu segar. Tapi sekarang, dalam semalam, semua berubah. Lebih parah lagi, beberapa pembeli yang sudah membawa pulang kelapanya mendadak sakit. Ada yang merasa pusing, ada yang muntah tanpa sebab. Bahkan ada yang mengeluh perutnya terasa seperti diaduk-aduk. "Pak Darmo, kelapa sampean ada apanya ya?" Seorang bapak tua bertanya dengan nada curiga. Mendengar itu dada Pak Darmo berdesir. Apakah ini perbuatan seseorang? Saat ia masih mencoba memahami apa yang terjadi, seorang lelaki berbaju hitam berdiri tak jauh dari lapaknya. Pak Wiryo. Wajahnya terlihat tenang, tetapi ada senyum kecil yang menyiratkan kepuasan. Pak Darmo merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba tetap tenang, tapi firasat buruk mulai menyelimuti pikirannya. Ketika sore menjelang, Pak Darmo pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia disambut oleh istrinya, Bu Sarmi, yang sudah menunggunya di teras dengan ekspresi khawatir. "Pak, ada apa? Kenapa wajah Bapak murung begitu?" Pak Darmo menghela nafas panjang. Aku nggak tahu, Bu. Kelapa-kelapa di lapak
tiba-tiba pada busuk. Pelanggan juga ada yang mengeluh sakit setelah makan kelapa kita. Mendengar itu, Bu Sarmi ikut cemas, namun ia tak ingin semakin membebani suaminya. Mungkin ini hanya cobaan, Pak. Besok kita coba lagi. Pak Darmo mengangguk, meski hatinya masih dipenuhi kegelisahan. Namun sejak malam itu, gangguan mulai terjadi di rumah mereka. Saat Bu Sarmi tengah menyiapkan makan malam, ia merasa ada yang mengawasinya dari jendela dapur. Perasaan itu begitu kuat hingga bulu kuduknya berdiri. Tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin hanya perasaannya saja. Tapi kemudian ia mulai mendengar sesuatu, bisikan halus yang berasal dari luar rumah. Suara itu terdengar seperti seseorang yang memanggil namanya dengan nada lirih. Namun saat ia melihat keluar, tak ada siapapun. Ketika malam semakin larut, Bu Sarmi mulai mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat seorang lelaki tua dengan mata merah menyala berdiri di halaman rumah mereka, menatapnya tanpa berkedip. Di belakang lelaki itu ada bayangan makhluk hitam tinggi yang mengeluarkan suara geraman menyeramkan. Ia terbangun dengan tubuh berkeringat, nafasnya tersengal-sengal. Namun saat ia menoleh ke arah jendela, bayangan hitam itu masih ada, menatapnya dari luar. Ia menjerit. Pak Darmo yang terlelap langsung terbangun dan berlari ke arahnya. "Ada apa, Bu?" Bu Sarmi menunjuk ke jendela dengan tangan gemetar. Namun saat Pak Darmo melihat ke arah yang ditunjuk, tak ada apa-apa di sana. Aku lihat sesuatu di luar, Pak. Bayangan hitam besar dengan mata merah, Pak," bisiknya dengan suara bergetar. Pak Darmo mencoba menenangkan istrinya. Meski dalam hatinya ia mulai yakin bahwa ini bukan gangguan biasa. Pagi harinya, sebelum berangkat ke pasar, Pak Darmo keluar rumah untuk melihat halaman. Namun ia mendadak berhenti di depan pintu. Di atas atap rumahnya, seekor burung gagak bertengger, menatapnya tajam dengan mata merah menyala. Burung gagak adalah pertanda buruk. Di desa mereka, burung ini sering dikaitkan dengan kematian atau ilmu hitam. Pak Darmo mulai merasa bahwa ada seseorang yang menginginkannya celaka. Tapi siapa? Di pasar, dagangannya mulai hancur. Di rumah, istrinya diteror makhluk tak kasat mata. Dan kini alam pun seakan memberi peringatan kepadanya. Namun ia belum tahu bahwa ini baru permulaan. Pak Darmo duduk termenung di lapaknya yang kini sepi pembeli. Kelapa-kelapanya yang tersisa tampak mulai menghitam di bagian dalam, meski dari luar masih terlihat segar. Para pelanggan yang biasanya setia kini enggan mendekat, takut terkena nasib buruk seperti yang dialami pembeli sebelumnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan atau ada seseorang yang sengaja mencelakainya? Merasa tak bisa tinggal diam, Pak Darmo mulai mencari tahu penyebab semua kejadian aneh yang menimpanya. Ia mendatangi beberapa teman pedagang di pasar, mencoba menggali informasi. "Pak Min, Pak, jenengan pernah dengar ada orang yang kena santet nggak di pasar ini? Atau gangguan-gangguan gaib gitu?" Tanyanya kepada seorang penjual tembakau tua yang sudah puluhan tahun berdagang. Pak Min menatapnya lama, lalu menghela nafas. "Aku pernah dengar cerita, tapi lebih baik jangan banyak bertanya, Darmo. Ada hal-hal yang tidak boleh kita usik." Jawaban itu justru membuatnya semakin curiga. Ia lalu bertanya kepada beberapa pedagang lain, tetapi semuanya menghindari pertanyaan atau hanya memberi jawaban yang mengambang. Namun ketika hari mulai menjelang sore, seorang kakek tua yang duduk di sudut pasar memanggilnya pelan. "Darmo, kalau kau ingin tahu, datanglah ke rumahku nanti malam. Aku akan memberitahumu sesuatu." Pak Darmo mengenali kakek itu, namanya Mbah Karso, seorang lelaki tua yang dulu pernah menjadi juru kunci makam desa sebelum pensiun dan berjualan di pasar. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk. Namun sebelum malam tiba, sesuatu yang lebih buruk terjadi di rumahnya. Saat Pak Darmo pulang dari pasar, ia langsung merasa ada yang janggal di rumahnya. Rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, dan suasana begitu sunyi, seakan tak ada kehidupan di dalamnya. Bu, sampean di mana, Bu?" panggilnya saat memasuki rumah.
Tak ada jawaban. Saat ia berjalan ke ruang tengah, jantungnya hampir berhenti. Bu Sarmi duduk kaku di lantai, matanya melotot ke atas. Tubuhnya diam seperti patung. Bibirnya bergerak-gerak, tapi tak ada suara yang keluar. "Bu, ada apa, Bu?" Pak Darmo mengguncang tubuh istrinya. "Kenapa?" Tiba-tiba kepala Bu Sarmi menoleh dengan gerakan kaku ke arahnya. Mulutnya terbuka dan suara berat yang bukan miliknya keluar dari tenggorokannya. "Kau akan hancur, Darmo. Kau akan kehilangan segalanya." Pak Darmo terlonjak ke belakang. Suara itu bukan suara istrinya. Itu suara yang dalam, serak dan terasa seperti berasal dari tempat yang jauh. Bu Sarmi tiba-tiba tersentak, lalu tubuhnya kejang-kejang. Pak Darmo panik, berusaha memegangi tubuh istrinya yang menggeliat liar. Setelah beberapa detik, tubuh Bu Sarmi akhirnya terkulai lemas. Nafasnya tersengal, dan ia tampak kebingungan. "Pak, apa yang terjadi, Pak?" Suaranya kembali normal, tetapi wajahnya masih pucat. Pak Darmo memeluk istrinya. "Bu, kita harus cari bantuan. Ini bukan hal biasa." Malam harinya setelah memastikan Bu Sarmi beristirahat, Pak Darmo pergi ke rumah Mbah Karso. Rumah itu terletak di ujung desa, tak jauh dari area makam tua. Begitu ia tiba, Mbah Karso sudah menunggunya di beranda. Lelaki tua itu mengisyaratkan agar ia duduk. "Darmo, aku sudah mendengar apa yang terjadi padamu," katanya pelan. "Dan aku harus memberitahumu sesuatu yang mungkin tidak ingin kau dengar." Pak Darmo menelan ludah. Apa maksudnya, Mbah?" Mbah Karso menghela nafas. "Aku sudah lama melihat tanda-tanda ini. Seseorang telah mengirimkan santet kepadamu." Dada Pak Darmo berdebar keras. "Santet?" Mbah Karso mengangguk. "Daganganmu membusuk tiba-tiba, pelangganmu pada sakit, istrimu mengalami gangguan makhluk halus. Ini bukan kebetulan. Ini kerjaan dukun yang disuruh seseorang." Pak Darmo menelan ludah. Dalam hatinya, ia sudah mencurigai seseorang, tetapi ia belum berani menyebut nama itu. "Lalu apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanyanya dengan suara bergetar. Mbah Karso menatapnya dengan serius. "Santet tidak akan berhenti sampai pelakunya puas atau sampai pengirimnya dihancurkan. Aku bisa membantumu mencari cara untuk melawan, tapi kau harus siap menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan." Pak Darmo merasa tubuhnya semakin berat. Ia tak pernah menyangka akan terjerat dalam masalah yang melibatkan dunia gaib seperti ini. Di luar, angin bertiup lebih kencang, membawa suara lolongan anjing yang terdengar semakin mendekat. Mbah Karso menatap lekat. "Sebelum semuanya terlambat, kita harus bertindak." Pak Darmo duduk termenung di teras rumahnya. Sejak pertemuannya dengan Mbah Karso, pikirannya terus berkecamuk. Jika benar ia terkena santet, maka ini bukan hal yang bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ia butuh seseorang yang benar-benar mengerti ilmu gaib untuk melawan gangguan ini. Maka atas saran Mbah Karso, ia memutuskan untuk menemui Mbah Wirang, seorang sesepuh desa yang dikenal memiliki ilmu putih dan kemampuan spiritual tinggi. Mbah Wirang tinggal di sebuah rumah joglo sederhana di pinggiran desa, dikelilingi oleh pepohonan besar yang rimbun. Saat Pak Darmo tiba, lelaki tua itu sudah menunggunya di beranda dengan wajah penuh ketegangan. "Aku sudah mendengar apa yang terjadi padamu, Darmo," kata Mbah Wirang begitu Pak Darmo duduk di hadapannya. Pak Darmo menelan ludah. "Mbah, saya mohon bantuannya. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi." Mbah Wirang mengangguk pelan, lalu meraih segenggam bunga melati yang ada di meja kecil di sampingnya. Dengan gerakan lembut, ia menaburkan bunga-bunga itu ke dalam mangkuk berisi air, lalu menutup matanya. Hening. Pak Darmo menahan nafas saat lelaki tua itu bergumam lirih, seperti berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Lalu tiba-tiba Mbah Wirang membuka matanya. "Aku melihat bayangan hitam yang terus mengintaimu. Ini bukan gangguan biasa. Ada seseorang yang sengaja mengirim santet padamu dengan niat buruk." Pak Darmo mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga ini. "Apa bisa dihentikan, Mbah?" tanyanya dengan nada penuh harap. Mbah Wirang menatapnya dalam-dalam. "Santet ini bukan sembarangan.
aku bisa mencoba melawannya, tapi ini akan membutuhkan waktu dan perjuangan. Dan tanpa menunggu lama, Mbah Wirang setuju untuk datang ke rumah Pak Darmo malam itu juga. Mereka berdua berjalan melewati jalan desa yang mulai diselimuti kabut tipis, membuat suasana terasa semakin mencekam. Begitu sampai di rumah, Bu Sarmi yang masih pucat menyambut mereka dengan wajah cemas. Saat kejadian kerasukan kemarin, ia merasa tubuhnya semakin lemas dan seringkali merasa ada sesuatu yang memperhatikannya dari sudut-sudut rumah. "Bu, Mbah Wirang akan membantu kita," kata Pak Darmo mencoba menenangkan istrinya. Mbah Wirang langsung memulai ritual. Ia menyalakan beberapa batang dupa, lalu merapal doa-doa yang diucapkan dengan penuh kekhusyukan. Seiring doa yang mengalun, udara di dalam rumah mendadak terasa lebih berat. Lampu minyak di sudut ruangan tiba-tiba berkedip-kedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu nyala apinya. Saat Mbah Wirang mulai memercikan air doa ke setiap sudut rumah, sebuah suara geraman rendah terdengar dari arah dapur. Bu Sarmi memekik dan merapat ke suaminya. Pak Darmo pun merasa bulu kuduknya meremang. "Jangan takut," ujar Mbah Wirang sambil terus memercikan air doa. Namun ketika ia sampai di salah satu pojok rumah, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Bayangan hitam mulai muncul dari sudut ruangan. Sosok itu perlahan bergerak, semakin jelas terlihat. Bentuknya tinggi, lebih besar dari manusia biasa. Wajahnya hitam pekat tanpa mata, hanya mulut penuh gigi tajam yang menyeringai. Bu Sarmi hampir jatuh pingsan. Pak Darmo menahan nafas, sementara Mbah Wirang mempererat genggamannya pada tasbih yang ia pegang. "Jadi ini yang mengganggumu, Darmo?" gumamnya dengan nada tegang. Sosok itu melangkah maju, tubuhnya bergetar seperti asap yang menggumpal. Udara semakin dingin, bau busuk menyeruak memenuhi ruangan. Tiba-tiba, suara berat dan serak terdengar dari bayangan itu. "Kau tidak akan bisa mengusirku." Pak Darmo merasa lututnya melemas. Makhluk itu berbicara. Mbah Wirang tetap berdiri tegak, lalu dengan suara lantang, ia mulai melantunkan doa-doa yang lebih kuat. Bayangan hitam itu menggeram, lalu menyusut perlahan-lahan, sebelum akhirnya menghilang dengan suara jeritan panjang yang menyayat telinga. Ruangan pun kembali tenang. Pak Darmo dan Bu Sarmi masih terengah-engah, sementara Mbah Wirang menyeka keringat di dahinya. "Ini baru permulaan," katanya dengan nada serius. "Makhluk itu memang mundur untuk sementara, tapi santet ini belum selesai. Ini bukan santet biasa, melainkan santet tingkat tinggi." Pak Darmo menelan ludah. Jika santet ini benar-benar sekuat itu, maka ia tahu bahaya yang lebih besar masih menunggu di depan. Singkat cerita, setelah ritual pembersihan pertama yang dilakukan oleh Mbah Wirang, Pak Darmo dan keluarganya berharap keadaan akan kembali normal. Namun teror itu justru semakin menjadi-jadi. Malam-malam berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi keluarga Pak Darmo. Setiap tengah malam terdengar suara derap langkah dari atap rumah, seolah ada sesuatu yang mondar-mandir di sana. Kadang terdengar suara cakar menggores genteng, seperti kuku panjang yang menyeret-nyeret dengan gerakan pelan. Bu Sarmi yang sering terbangun karena suara itu mencium bau anyir yang begitu menusuk, seakan ada darah busuk yang menggenang di sekitar rumah. Tidak hanya di malam hari, teror juga mulai terasa di siang hari. Kelapa-kelapa di lapak Pak Darmo kembali membusuk dalam hitungan jam. Beberapa pelanggan yang mencoba memberi kelapanya mendadak merasa pusing dan muntah. "Maaf Pak Darmo, saya tidak bisa beli di sini lagi, takut kena sial." Ucapan salah satu pelanggan itu membuat dada Pak Darmo terasa sesak. Para pelanggan mulai menghindari lapaknya. Isu tentang kelapanya yang membawa sial mulai tersebar, membuat dagangannya hampir tidak laku sama sekali. Usahanya berada di ambang kehancuran. Suatu sore saat sedang membereskan kelapa yang mulai membusuk, tiba-tiba tubuh Pak Darmo melemas. Penglihatannya berkunang-kunang, keringat dingin membasahi tubuhnya, dan dadanya terasa sesak seperti ditekan sesuatu yang berat. Pak!" teriak Bu Sarmi yang langsung berlari menghampiri suaminya. Pak Darmo tersungkur di depan lapaknya. Para pedagang lain yang melihat kejadian itu hanya bisa berbisik-bisik tanpa berani mendekat. Dengan sisa tenaganya, Bu Sarmi berusaha membawa suaminya pulang.
Setibanya di rumah, tubuh Pak Darmo semakin panas. Tetapi anehnya, kulitnya terlihat membiru, seperti memar besar yang muncul tiba-tiba. Ini bukan sakit biasa, gumam Bu Sarmi dengan suara bergetar. Mbah Wirang yang dipanggil kembali segera datang dan memeriksa tubuh Pak Darmo. Matanya menyipit, wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Darmo, kau harus kuat. Aku sudah memperingatkan bahwa santet ini bukan sembarangan, kata Mbah Wirang sambil menyentuhkan telapak tangannya ke dahi Pak Darmo. Namun tiba-tiba Pak Darmo menggeliat keras dan mulutnya berteriak sendiri. Rumah ini akan menjadi kuburanmu. Suara itu bukan suara Pak Darmo. Suaranya berat, serak, dan dipenuhi kebencian. Mbah Wirang dengan sigap merapal doa dan meniupkan nafasnya ke wajah Pak Darmo. Buah! Tubuh lelaki itu terkulai lemas, sementara Bu Sarmi menangis ketakutan di sudut ruangan. Kita harus segera menemukan siapa yang mengirim santet ini, kata Mbah Wirang tegas. Kalau tidak, nyawamu mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Malam itu setelah semua kelelahan, Bu Sarmi mencoba merebahkan diri. Namun matanya terbuka lebar. Pikirannya dipenuhi rasa cemas. Pak Darmo masih tidur dengan tubuh yang lemah ditikar. Di luar, angin berhembus pelan, menciptakan suara gemerisik yang aneh di balik dinding rumah. Kemudian terdengar suara sendok jatuh dari dapur. Tang, 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 tang. Bu Sarmi terkejut. Dengan hati-hati ia berjalan ke dapur. Cahaya dari lampu minyak menerangi ruangan itu dengan samar. Dari sanalah ia melihatnya. Seorang perempuan berambut panjang duduk di sudut dapur dengan kepala tertunduk. Bu Sarmi membeku di tempat. Tubuh perempuan itu penuh luka, dengan kulit yang tampak melepuh dan membusuk. Tangannya yang kurus mencengkeram lututnya sendiri, sementara rambutnya yang panjang dan kusut terurai menutupi sebagian wajahnya. Lalu perempuan itu tersenyum, senyum yang mengerikan. Sebelum Bu Sarmi sempat berteriak, perempuan itu bergerak dengan cepat, merangkak ke arahnya dengan gerakan seperti laba-laba. Ah! Bu Sarmi menjerit histeris, terjatuh ke belakang dan mendengar suara tawa melengking yang membuat telinganya nyeri. Dalam hitungan detik, sosok perempuan itu menghilang begitu saja, menyisakan bau busuk yang menusuk hidung. Setelah kejadian itu, Pak Darmo mulai sadar bahwa ia tidak bisa tinggal diam lagi. Jika ia tidak melakukan sesuatu, bukan hanya dirinya yang akan cilaka, tetapi juga istri dan keluarganya. Ia menatap Mbah Wirang dengan tatapan penuh tekad. Mbah, aku tidak mau mati seperti ini, Mbah. Aku harus tahu siapa yang melakukan ini padaku. Mbah Wirang mengangguk. Aku sudah bermeditasi dan aku sudah memiliki petunjuk. Tapi untuk mengungkap siapa pelakunya, kita harus melakukan ritual yang lebih dalam. Siapkah kau menghadapi kenyataan yang mungkin lebih mengerikan? Pak Darmo menarik nafas dalam. Aku harus siap. Aku tidak punya pilihan lain. Karena jika tidak segera bertindak, maka nyawa mereka semua akan menjadi taruhannya. Malam itu Pak Darmo duduk bersila di depan rumahnya, berhadapan dengan Mbah Wirang. Angin berhembus pelan, tetapi udara terasa jauh lebih berat dari biasanya. Kita harus mencari tahu siapa yang telah mengirim santet ini, ujar Mbah Wirang lagi. Ia menyiapkan dupa, kembang 7 rupa, dan segenggam tanah dari pekarangan rumah Pak Darmo. Mata Mbah Wirang menutup, bibirnya mulai merapal mantra dalam bahasa Jawa kuno. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sakung Dumadi. Asap dupa mulai berputar dengan aneh, membentuk pusaran yang tidak biasa. Mbah Wirang mengeraskan suaranya, semakin dalam, tenggelam dalam trans spiritualnya. Tiba-tiba tubuhnya tersentak, matanya melotot kosong, sementara mulutnya bergerak sendiri, berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Aku melihat seorang lelaki, wajahnya samar, tapi aku tahu dia pernah berbicara dengan dukun. Dukun itu bernama Mbah Suro. Pak Darmo menahan nafas. Nama itu terdengar tidak asing di telinganya. Mbah Suro adalah dukun yang dikenal memiliki ilmu hitam tingkat tinggi yang tinggal di desa seberang. Siapa orang yang datang ke Mbah Suro, Mbah? Tanya Pak Darmo penasaran. Suaranya bergetar. Mbah Wirang menggigil. Keringat dingin membasahi dahinya. Aku belum bisa menembus. Tidak bisa melihat wajah yang datang ke Mbah Suro dengan jelas. Tapi aku bisa merasakan niat buruk penuh dengan kebencian.
Pak Darmo mulai memikirkan orang-orang yang mungkin membencinya, dan hanya ada satu nama yang muncul di kepalanya. Ya, Pak Wiryo. Jangan-jangan ini ulahnya, karena daganganku lebih laris, gumamnya. Sementara itu Mbah Wirang memperkuat ritualnya. Ia menggambar garis di tanah menggunakan pisau kecil, lalu menuangkan air dari kendi yang sudah diritualkan. Ia memulai ritual pemutusan jalur santet untuk mengembalikan sihir yang dikirim ke sumbernya. Saat ia mengayunkan tangan di atas dupa yang mengepul, terjadi sesuatu yang mengerikan. Asap dupa tiba-tiba berputar liar, menciptakan suara mendesis seperti ular marah. Lalu, dari dalam asap itu muncul bayangan hitam dengan mata merah menyala. Makhluk itu menggeram. Suaranya seperti berasal dari dalam sumur neraka. Tubuhnya tinggi, kurus dengan tangan yang panjang. Kukunya mencakar-cakar udara. Ia tampak mengamuk, seperti menyadari bahwa jalurnya sedang diputus oleh Mbah Wirang. Makhluk itu melolong kesakitan, tubuhnya bergetar hebat, dan dalam sekejap ia berbalik arah berlari menuju rumah Pak Wiryo. Sudah dimulai. Balasan untuknya tidak akan bisa dihindari, kata Mbah Wirang dengan suara berat. Sementara itu, di rumahnya Pak Wiryo mulai mengalami gangguan yang jauh lebih menyeramkan. Di rumahnya, Pak Wiryo terbangun dengan nafas terengah-engah. Sejak beberapa malam terakhir, ia mulai melihat bayangan hitam di pojokan rumahnya. Kadang bayangan itu berdiri diam, kadang bergerak cepat, menghilang begitu saja. Namun malam ini berbeda. Terdengar suara langkah berat di lantai rumahnya. Pak Wiryo bangun dengan ketakutan. Tubuhnya dingin oleh keringat. Ia mencoba mencari sumber suara itu. Tetapi ruangan tiba-tiba terasa begitu gelap dan sunyi. Tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka sendiri dengan perlahan. Dan di sana berdiri sesosok makhluk tinggi kurus dengan wajah menyerupai tengkorak dan mulut menyeringai lebar. Pak Wiryo berteriak ketakutan. Tubuhnya mundur ke belakang hingga menabrak dinding. Makhluk itu hanya berdiri di ambang pintu, memandangnya dengan mata merah menyala. Tangan makhluk itu bergerak perlahan, menunjuk langsung ke arah Pak Wiryo. Dan saat itu juga, tubuh Pak Wiryo terasa seperti ditarik ke dalam kegelapan. Sementara itu, kabar buruk lainnya datang dari desa seberang. Mbah Suro, dukun yang membantu Pak Wiryo, tiba-tiba menghilang. Penduduk desa menemukannya tergeletak di halaman rumahnya dengan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Tidak ada yang berani menyentuh jasadnya, dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun yang pernah mendengar kabar tentang dukun itu lagi. Beberapa hari kemudian, desas-desus tentang Pak Wiryo menyebar di pasar. Orang-orang mulai berbicara tentang bagaimana ia tidak lagi terlihat berdagang, dan rumahnya tertutup rapat sepanjang hari. Sampai suatu pagi, seorang tetangga menemukan Pak Wiryo dalam keadaan mengenaskan. Tubuhnya kaku, kedua matanya melotot ke atas. Mulutnya terbuka seolah ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Orang-orang yang melihatnya berbisik dengan ketakutan, seperti orang yang melihat hantu, atau lebih buruk, melihat sesuatu yang menyeretnya ke neraka. Sementara itu Pak Darmo akhirnya bisa kembali berdagang. Keanehan yang menimpa dirinya dan keluarganya mulai mereda. Namun ia tidak bisa menghapus rasa ngeri yang masih tersisa dalam hatinya. Suatu malam, ia duduk di beranda rumahnya, menatap langit. Ia seharusnya merasa lega karena semuanya telah berakhir. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kutukan dari ilmu hitam tidak pernah benar-benar hilang. Mbah Wirang datang menemuinya, menatapnya dengan penuh arti. Kau selamat, Darmo. Tapi ingatlah, dunia ini menyimpan hal-hal yang tidak bisa kita mengerti sepenuhnya. Pak Darmo mengangguk pelan. Ia tidak akan pernah lagi meremehkan ilmu hitam. Dan sejak saat itu, ia bersumpah untuk tidak pernah berurusan dengan dukun atau klinik. Namun, rumor tentang Pak Wiryo dan santetnya terus beredar di desa. Beberapa orang percaya bahwa arwahnya masih gentayangan, mencari seseorang untuk menuntaskan dendamnya. Dan hingga kini orang-orang yang melewati rumah kosong Pak Wiryo mengaku masih mendengar suara erangan lirih di malam hari. Selesai. Demikianlah sebuah kisah. Semoga terhibur. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.